Loh, haleluya Karina, oke. Karina sama suami selamat datang. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang advancing the kingdom. Khotbah ini panjang, saya rangkum menjadi 2 dan akan berseri minggu ini dan minggu depan. Sama judulnya, tetapi nanti saya akan penggal di tengah. Kalau saudara minggu depan sudah liburan, jangan takut. Saudara bisa ngikutin nanti dari YouTube atau dari bahan-bahan khotbah yang saudara bisa download dari website kita. Nah, untuk mengerti apa itu advancing the kingdom culture, maka kita perlu untuk mengerti apa itu culture sendiri. Nah, saya mempelajari satu buku budaya atau culture. Definisi budaya menurut Webster Dictionary adalah suatu pola atau perangkat sikap, nilai dan tujuan dan praktek bersama yang membentuk suatu ciri dari satu kelompok masyarakat, institusi atau organisasi termasuk gereja. Jadi di mana kita berada, hal-hal yang bernilai dan dijunjung tinggi dan dihormati dan diulang-ulang, maka itu akan menjadi budaya atau culture. Culture memiliki asal kata dari kata cult. Cult yang berarti penyembahan, pemujaan. Ini bisa berarti penyembahan menentukan kebudayaan. Kalau saudara pernah mendengar ada istilah okultisme, nah itu berasal dari kata cult. Okultisme adalah penyembahan kepada berhala, sesuatu yang bukan Tuhan, yang dianggap Tuhan dan dijadikan Tuhan. Nah, kata kult ini adalah the worship or reverential homage rendered to divine being, atau penyembahan atau penghormatan kepada sesuatu yang dianggap ilahi atau Tuhan. Kalau saudara percaya Yesus Tuhan, tapi saudara lebih mementingkan duit, nah itu cult. Saudara sudah mentuhankan uang. Kalau saudara percaya Yesus Tuhan, tapi saudara lebih mementingkan pekerjaan, atau lebih mementingkan anak, suami, istri, itu cult. Segala sesuatu yang menggeser posisi Tuhan sebagai Tuhan, itu adalah cult. Penyembahan kepada berhala. Dan kalau ini diteruskan, apa yang saudara bilang, mungkin saudara berkata kepada anak-anak kita, harus takut akan Tuhan, harus cinta Tuhan. Tapi gaya hidup saudara tidak mencerminkan bagaimana saudara takut akan Tuhan. Ngomong kebun binatang, gak pernah baca Alkitab, gak pernah rajin berdoa, dan lain sebagainya, gak bayar perpuluhan. Anak-anak kita akan melihat omongan kita bilang takut akan Tuhan, tapi culture atau budaya yang kita tularkan kepada mereka bukan budaya kerajaan Allah. Saudara nangkep di sini? Sehingga jangan heran saudara berkata, aku sudah jadi anak Tuhan, tapi anak-anakku kok enggak seperti aku. Karena sikap saudara dengan perkataan saudara berbeda. Culture, the temporal manifestations. Culture adalah temporal manifestation of people faith or religion. Externalize. Pernyataan orang akan sebuah keyakinan atau imannya kepada agama mereka. Sampai sini saudara bisa mengikuti saya? Culture, budaya. Saudara ada di kantor, budaya yang dibiakkan di kantor itu adalah keputusan-keputusan pemimpin yang disepakati bersama oleh staf dan lain sebagainya, sehingga menjadi satu culture, menjadi satu kebudayaan yang dianggap norma-norma. Nah, budaya inilah sebetulnya yang Tuhan mau kita biarkan di dalam hidup kita. Budaya kerajaan sorga. Dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kata mengusahakan dan memelihara itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa terjemahan NASB,
New American Standard Bible berkata demikian. Then the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to cultivate it and to keep it. Saudara lihat, cultivate. Cultivate itu mengolah, mengusahakan, membuat sesuatu menjadi berhasil. Kata cult muncul lagi di sini, budaya. Jadi kalau saudara bekerja, mengulang apa tugas yang diberikan oleh bosmu dan kau melakukan sesuatu, ada hasil, itulah sebetulnya cult. Setiap kita punya budaya yang kita yakini sendiri. Saudara sadar atau tidak sadar, kita punya budaya yang kita anut sendiri. Cultivate mengerjakan dan mempersiapkan tanah supaya tanaman bisa bertumbuh. Atau mempersiapkan pikiran untuk menerima dan menumbuhkan sesuatu pemikiran yang menghasilkan. Strategi bisnis, strategi organisasi bagaimana akan mencapai sesuatu, itulah cult. Bagaimana kita menyusun program rencana untuk mencapai satu tujuan bisa berhasil. Kita sering bilang itu cuma planning. Tapi planning yang direncanakan dan dilakukan berulang-ulang itu menjadi mengolah, cultivate. Bagaimana melihat satu bahan yang belum jadi menjadi bahan. Tuhan menyuruh Adam mengusahakan dan mengolah Taman Eden, pekerjaan. Jadi jangan bilang di Taman Eden Adam nggak bekerja cuma tinggal makan. No, Tuhan menyuruh bekerja. Nah, karena Adam jatuh dalam dosa, maka pekerjaan menggeser posisinya Tuhan. Nangkep gak ini? Coba renungkan, apakah itu masih terjadi dalam hidup kita? Kita lebih mengutamakan pekerjaan. Kita lebih mengutamakan bisnis daripada hubungan kita dengan Tuhan. Ya apa ya? Enggak semua mungkin saudara berkata, enggak, aku enggak puji Tuhan. Tetapi most likely kita di gereja ini, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk pelayan-pelayan Tuhan, mereka berkata, oke, aku ke gereja supaya diberkati. Nah, jadi kita bukan menyembah Tuhan karena kebaikannya, karena kedaulatannya. Tetapi kita menyembah Tuhan supaya Dia memberkati yang kita dewakan. Apa? Pekerjaan kita. Keberhasilan kita, kesuksesan kita. Kita minta ini. Enggak salah minta berkat. Karena Tuhan pun berkata, aku akan memberkati. Tetapi kalau berkat yang saudara minta sudah melebihi hubungan kita dengan Tuhan, inilah sudah menjadi cult. Tanpa kita sadari berapa banyak anak Tuhan yang mengatakan dirinya setia percaya kepada Tuhan, tetapi lebih mengutamakan yang lain daripada Tuhan. Anak orang tua, seringkali kita lebih mengutamakan anak. Anakku gak bisa, aku juga gak ke gereja. Nah, aku gak bisa pelayanan karena repot. Untuk temporary memang mungkin terjadi. Tetapi jangan bangun atmosfer untuk melakukan sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan. Nah, dari budaya yang kita lakukan akan tercipta climate atau atmosfer, surrounding system dalam kehidupan kita. Budaya membuat orang melakukan sesuatu tanpa berpikir. Budaya membiasakan kebiasaan yang bernilai. Budaya kerajaan sorga pun harus kita bangun di dalam hidup kita lebih dulu. Dan baru kita bisa bangun di dalam rumah kita, di dalam tempat bisnis kita. Saudara akan berkata, saya nggak bisa Pak karena saya karyawan. Di atas saya ada bos yang menentukan, betul. Tetapi saudara bisa menentukan budaya kerajaan Allah di lingkungan tempat saudara bekerja, di mana kekuasaanmu diberikan. Tangkap ini? Saudara tidak bisa berkata karena aku ada di bawah otoritas orang. Aku nggak bisa nggak bisa mengcultivate budaya kingdom. Saya nggak setuju dengan statement itu. Kita bisa membudayakan kebudayaan kerajaan Allah di atas segala yang kita lakukan. Budaya kita ditentukan dengan sikap hidup penyembahan kita. Apa sih yang sebetulnya kita sembah?
Kalau saya tanya saudara, pasti saudara akan bilang, ya pasti saya sembah Tuhan. Nah sekarang masalahnya, kita belajar atau seperti lagu tadi menyerah kepada kehendak Tuhan. Tapi seringkali kita menyerah kepada kehendak Tuhan kalau kehendak Tuhan cocok sesuai dengan keinginan kita. Kalau kehendak Tuhan tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginan kita, kita bilang, oh enggak. Padahal banyak sekali ayat yang berkata, kehendakmu bukan kehendakku, pikiranmu bukan pikiranku. Seperti jauhnya dari langit. Maka begitu juga jauhnya rencana Tuhan dan pikiran Tuhan berat kita. Nah, ayat yang sangat terkenal yang kita sering dengungkan ini, yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang Tuhan suruh cari apa? Saudara, apa? Apa? Nah, kita sering juga memotong. Cari dahulu kerajaan Allah. Sempurna kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan berhenti cuma carilah dahulu kerajaan Allah. Nah kata mencari di sini bukan kita mencari benda yang hilang. Bukan. Tetapi Tuhan berkata usahakanlah, cultivatekanlah, olahlah. Supaya kamu bisa menikmati dan menemukan budaya kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah kata kebenarannya bukan kita berbuat benar. Tetapi kata kebenarannya adalah pribadi Tuhan yang ditransformkan kepada kita lewat kematian di kayu salib. Kita menerima kebenarannya. Nangkap di sini. Carilah dahulu, Yesus menyuruh kita untuk mencari kerajaan Allah. Bahkan kalau saudara pelajari. Hampir setiap kali Yesus ketemu dengan orang, dia berkhotbah tentang kerajaan Allah. Dia berkhotbah tentang kerajaan Allah jauh lebih banyak daripada berkhotbah tentang sorga dan pertobatan. Kerajaan Allah dan kebenarannya, kenapa demikian? Kerajaan Allah adalah di sini betul-betul supaya kuasa raja di atas segala raja bertata ke dalam hidup kita. Ayat yang lain, Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka. Yuk kita baca 2, 3. Makananku ialah melakukan kehendak Dia dan mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, tidak ada yang lebih menyenangkan sang raja di surga selain daripada kita melakukan kehendaknya. Nah kita tidak mungkin melakukan kehendaknya kalau kita nggak tahu firman-Nya. Yang tahu firman-Nya pun kadang-kadang disunat. Karena nggak cocok dengan keinginannya. Nah sekarang saya masuk kepada perumpamaan. Satu budaya yang sangat kuat. Di Indonesia budaya untuk ngantri itu sangat langka. Betul? Itu barang yang sangat berharga sekali. Tapi orang Indonesia yang datang ke Sydney, ngantri beri tiket atau ngantri di kantor mana, dia ikut ngantri. Walaupun hatinya ngedumel, aduh panjang ya, enak ini. Kenapa orang yang tadinya budaya tidak bisa ngantri? Pindah ke satu tempat, budaya yang ngantri, dia bisa melakukannya. This is the power of budaya. Kita dipaksa oleh satu keadaan untuk melakukan satu budaya yang tadinya bukan budaya kita. Nangkap nggak maksud saya? Ini loh yang dimaksudkan carilah dulu kerajaan Allah. Paksakan dirimu untuk bisa melakukan budaya kerajaan Allah. Walaupun tadinya kita nggak suka. Anggap? Kapan ya? Baru berapa hari yang lalu? Berapa hari yang lalu. Saya ngantri di kantor pos panjang, masukin surat.
Ada seorang encim-encim. Nyelonong masuk ke sana. Dia menunjukin ini. Sama tugas posnya. Go back online. No, I just go back online. Sekali lagi dia bilang, no, I just want you go back online. Walaupun dia nggak suka, dia harus back online. This is budaya. Sampai sini saudara bisa nangkap pentingnya budaya kerajaan sorga buat hidup kita. Kalau saudara nggak mengerti budaya kerajaan sorga, saudara nggak akan bisa melakukan kerajaan Allah di atas muka bumi. Nah, kenapa manusia kehilangan budaya kerajaan sorga? Karena manusia jatuh dalam dosa. Sebetulnya ini loh budaya yang Tuhan mau terjadi di dalam hidup kita. Makanya Yosi sering bilang ini adalah ayat kesukaan saya. Sering kali dalam khotbah saya selalu mengutip ayat ini berulang-ulang. Karena saya percaya dalam 3 ayat ini adalah fondasi kehidupan anak-anak Tuhan, kerajaan sorga, iman dan lain sebagainya ada di dalam ayat ini. Yuk kita buka, kita baca 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Stop sampai sini dulu. Ini budaya kerajaan Allah yang ditransferkan ke kita menjadi keserupaan kita dengan apa yang ada di sorga, betul? Budayanya apa? Manusia diciptakan cuma 2 jenis, betul? Nggak ada yang di tengah. Nangkep nggak? Jangan rubah budaya ini. Ini hukum firman Tuhan, tapi saya geser sedikit hukum menjadi budaya sekarang. Tuhan membuat budaya kerajaan surga nampak bahwa manusia setara laki-laki dan perempuan dan diberikan kuasa dari kerajaan sorga. Ayat 28. 2, 3. Allah memberkati mereka. Stop. Allah memberkati. Mereka sudah buat something belum? Mereka sudah pelayanan belum? Mereka sudah berdoa belum? Mereka sudah bayar perpuluhan belum? Jadi berkat Tuhan akan muncul pada waktu budaya kerajaan sorga ada di dalam hidupmu. God bless them. And God said to them. Berkat terlebih dahulu kemampuan dari Tuhan. Saya sudah membahas ini berkali-kali. Berkat yang saya maksudkan di sini is not only material atau financial. Tetapi berkat surgawi yang Tuhan berikan adalah boleh saudara bilang urapan, boleh bisa dalam panggilan. Tapi adalah kemampuan dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan mandat kerajaan sorga di muka bumi seperti di surga. Itu doa Tuhan Yesus. Nangkap? Lalu Allah berfirman kepada mereka setelah diberkati, diberi tugas, diberi assignment. Apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Lagi-lagi ini misleading atau salah translation. Karena sebetulnya be fruitful and multiply. Be fruitful dan multiply hal yang berbeda. Beranak cuculah dan bertambah banyak adalah podoai. Jadi pengertian bahasa ini bukan cuma salah terjemahan. Mungkin karena vocabulary atau perbendaharaan bahasa Indonesia yang masih sangat terbatas. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Katakan taklukkan. Bukan kita ditaklukkan. Kita menaklukkan semua yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Tetapi pada waktu kita tidak menerima berkat Tuhan dan kita keluar dari culture budaya kerajaan Allah, maka apa yang baik pun, berkat Tuhan pun bisa menguasai kita sehingga kita lupa kepada Tuhannya, kita hanya terfokus kepada pekerjaannya, pemberiannya, berkatnya. Sehingga banyak sekali orang berkata, kalau lu nggak berdoa, Tuhan nggak berkati. Kalau lu nggak pelayanan, Tuhan nggak berkati. Kalau lu nggak bayar perpuluhan, Tuhan nggak berkati. Which is itu semuanya definisi yang keliru. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi.
Saudara, rumusan ayat-ayat ini adalah saya sebutkan dengan kata MAA, maksud abadi Allah. God intentional intention. Maksud abadi daripada Tuhan sebetulnya dalam ayat ini ada dua. Apa itu? Satu, budaya keserupaan. Saudara dan saya diciptakan keserupaan dengan dia, betul nggak? Nah, kalau keserupaan ini mengsle, tahu mengsle? Miring, salah. Maka budaya yang kedua untuk berkuasa di atas muka bumi juga tidak akan terjadi. Jangan meloncat, kita pengen berkuasa, pengen diberkati, pengen hebat. Ini tidak akan pernah terjadi tanpa didahului dengan budaya keserupaan. Maksud abadi daripada Allah adalah kita bersama Tuhan, setara dengan Tuhan, dan kita menguasai bumi dengan fasilitas yang dari kerajaan surga. Di dalam mandat budaya Kejadian 1, 26-28 mempunyai dua tujuan. Satu, tujuan kemasyarakatan atau sosial. Multiple and fill the earth. Hal ini akan diciptakan budaya keserupaan. Tujuan pengembangan development adalah terjadi pada waktu kita berkuasa dan akan menghasilkan kualitas kehidupan dan pelayanan untuk berkuasa di atas muka bumi. Kejatuhan manusia akibat penyerahan kekuasaan dari Adam kepada iblis. Pada awalnya Adam menyembah Tuhan dan melakukan kehendaknya. Namun ketika dia jatuh dalam dosa, maka terjadi shifting. Yaitu Adam melakukan kehendak iblis. Bukan melakukan kehendak Tuhan. Hal ini juga yang iblis coba lakukan pada waktu Tuhan Yesus inkarnasi ke muka bumi menjadi manusia. Dia dicobai di padang gurun dengan 3 pencobaan. Sembahlah aku berikan seluruh bumi ini kepadamu. Nah saudara, sehingga Adam kalah, apa yang terjadi? Terjadi penyembahan kafir atau ateis atau yang tidak mengenal Tuhan. Yang humanis. Apa humanis? Manusiawi. Jadi kita mencari orang-orang hebat. Maaf, ada agama tertentu yang membuat santi, santo, bahkan membuat orang jadi dewi, dewa, bahkan bisa inkarnasi menjadi dewi. Ada bahasa Yunani, falsafah Yunani, ada demigod. Orang yang hebat, yang menjelma bisa menjadi dewa. Nah ini saudara, karena terjadinya kejatuhan dosa manusia. Manusia pertama. Lalu ada penyembahan kafir yang animis. Tahu animis? Yang tidak berbau manusia, tidak berbentuk manusia. Tetapi berbentuk sesuatu yang mereka yakini ada kuasanya. Penyembah pohon, angker, gua, ya, batu, ada sesuatu besi yang hebat, punya kuasa dan lain sebagainya. Nah inilah jenis-jenis penyembahan yang terjadi karena kita sudah mengsle dari budaya kerajaan Allah. Termasuk penyembahan kepada horoskop. Saudara bilang, saya enggak menyembah. Tapi begitu saudara baca Sagittarius enggak cocok dengan Taurus, lama-lama kurus. Sio babi nggak cocok dengan sio monyet. Sio keluar muncul cap jisio, cap lakpua dan lain sebagainya. Karena itu kita mengambil falsafah, budaya kerajaan yang lain. Karena kita sudah keluar dari budaya kerajaan surga. Saudara, mungkin banyak dari kita yang bergumul tentang kesehatan, kebahagiaan rumah tangga, suami istri, anak orang tua, bisnis, pekerjaan, apa saja. Dan belum terjawab. Jangan kecewa. Jangan izinkan kekecewaan menggeser budaya kerajaan surga. Dengan saudara kecewa kepada Tuhan, kita sudah menggeser posisi Tuhan.
Oke, next. Saya punya 33 slide. Ini baru 8 slide. Makanya saya bilang saya bagi 2, jangan kaget. Kalau saya teruskan semuanya saudara bisa nggak lunch. Nanti kita sampai sore, nanti ibadah English nggak kebagian. Karena ketika Yesus datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib untuk mengembalikan kekuasaan awal yang diberikan kepada Adam. Tetapi oleh Adam kekuasaan itu sudah diserahkan oleh iblis. Diserahkan kepada iblis. Lihat saya ini. Saudara jangan kaget. Adam tidak kehilangan surga. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan surga. Loh, ya enggak? Kita sering bilang nanti kamu akan selamanya dengan Tuhan di surga. No. Tempat kita tidak akan bersama dengan Tuhan di surga. Apa yang Tuhan buat di Taman Eden adalah replika daripada kerajaan surga. Kitab Wahyu menulis ada taman di Taman Eden di surga. Ada bait Allah, ada tabernakel di surga. Dan itu semuanya replika itu diturunkan oleh Tuhan ke dunia untuk supaya manusia mencicipi suasana surga ada di muka bumi. Itu sebetulnya doa Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara yang mati sekarang sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, saudara akan disimpan di satu tempat namanya Firdaus. Ya itulah surga yang ketiga. Bukan surga yang pertama tempat di mana Tuhan berada, bukan. Nah, itu saya rada menyimpang supaya saudara jangan terlalu bingung. Kok bisa Adam nggak kehilangan surga? Oke. Adam kehilangan kuasa untuk berkuasa di atas muka bumi. Yuk kita baca ini ayatnya. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, karena Yesus sudah menang, mati di kayu salib dengan darahnya. Dia membayar semua hutang Adam dan keturunannya termasuk kita sampai selama-lamanya. Maka Tuhan Bapa di sorga mengembalikan apa yang hilang dari Adam kepada Yesus. Sampai sini bisa ngikuti? Kita lihat sekarang. Baca ayatnya agak panjang tetapi saya harus bacakan supaya saudara tidak missing linknya. Roma 5 ayat 15 berkata demikian. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Ayat 17 sampai 19. Ayat 18 kita lewat. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang ini, yaitu Yesus Kristus. Coba lihat saya. Kita berdosa sebelum kita melakukan dosa. Betul? Kita dibenarkan, kita menjadi benar sebelum kita melakukan kebenaran. Masih ada yang, masa iya? Saya ulang. Kita berdosa, jadi orang berdosa sebelum kita berbuat dosa. Jadi masih di dalam kandungan pun kita sudah berdosa. Dosa keturunan dari Adam. Kalau saudara bisa menerima ini, bahwa kita berdosa karena kita menerima dosa, maka saudara pun akan bisa menerima bahwa kita jadi orang benar bukan karena kita berbuat benar, tetapi karena Tuhan Yesus yang sudah berbuat benar dan kebenarannya diberikan kepada kita. Kalau dosa bisa diberikan, kebenaran juga bisa diberikan. Nangkap ini? Clear? Jadi bagi saudara yang mau dibaptis, jangan bilang saya belum sungguh-sungguh, saya belum berbuat baik, saya harus baik dulu baru dibaptis. Totally wrong.
Karena pada waktu saudara belum dilahirkan kembali di dalam budaya kerajaan Allah, saudara tidak punya kemampuan untuk menolak budaya dunia, budaya setan, sehingga budaya kerajaan Allah cuma saudara ketahui tapi tidak bisa saudara hidupi. Tetapi pada waktu engkau menerima Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja dalam dirimu dan engkau berjalan di dalam kebenaran, dibaptis, maka kekuatan Tuhan akan menyertaimu. Clear? Ayat yang ke-18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran hidup. 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya sering bersaksi dan sering bilang kepada orang begini. Orang yang merasa dirinya baik, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah berkata kasar, selalu mau memperdulikan orang, rajin berderma. Orang seperti ini sulit untuk bertobat mengenal Yesus. Kenapa? Karena dia pikir, gua salah apa? Gua dosa apa? Gua sudah berbuat baik. Tiap tahun gua kasih orang-orang miskin, janda-janda, bukan janda kembang ya, janda-janda. Dan aku juga sudah memberikan banyak kehidupanku. Aku tidak pernah berkata kasar. Apalagi ada penganut agama yang semut aja jangan dimatiin, pindahin. Mereka juga mau hidup gitu loh ya. Gak makan makanan-makanan yang berdarah, berjiwa. Cuman makan cacai, saudara. Ya, saudara jangan pikir diet cacai itu sehat. Gak sehat. Kenapa gak sehat? Lemes. Nah, ada orang berkata, ahli gizi berkata yang rohani. Kita didesain dari awal untuk makan vegetable. Baca di dalam kitab Kejadian. Semua buah-buahan, pohon-pohonan. Betul. Tapi mereka lupa satu hal. Bahwa semua aset kehidupan, culture, termasuk metabolisme tubuh kita, berubah pada waktu jatuh dalam dosa. Kalau dulu sebelum jatuh dalam dosa kita makanan buah-buahan dan sayur-sayuran kita sehat. Tapi setelah kita jatuh dalam dosa, kita perlu vitamin dari hewan. Sudah ngerti maksud saya? Nangkap maksud saya? Ini loh, banyak orang cuma mengerti awalnya kita memang vegetarian, betul. Tetapi dia lupa bahwa kita berubah. Kalau engkau memang betul vegetarian dan tidak jatuh dalam dosa, maka engkau tidak akan pernah mati, nggak akan pernah sakit, betul nggak? Yang membuat kita sakit dan umur pendek dan mati adalah karena kita jatuh dalam dosa. Bukan cuma dosa, tetapi metabolisme tubuh, cuaca, iklim, tanah pun berubah. Semua berubah. Jadi adalah bohong kalau ada orang-orang yang berkata dietitian, makan buah-buahan saja cukup, makan. Saya tidak meyakini ini. Saudara lihat, binatang-binatang yang makan makanan, daun-daunan dan buah-buahan, enggak kurus. Betul enggak? Sapi, gendut. Dan dia enggak pernah berhenti ngunyah terus, makan terus. Karena dia punya 4 perut yang berbeda. Dan lain-lain sebagainya. Gajah contohnya juga. Oke. Itu satu itu keluar dari apa yang saya maksudkan di sini. Tapi itu penjelasan untuk culture kerajaan Allah yang dirubah oleh culture iblis yang dikuasai oleh Adam. Tetapi Tuhan datang, nah perhatikan. Tuhan datang mengembalikan kita secara spiritual. Makanya dikatakan already and not yet. Sudah tetapi belum. Secara spirit kita sudah dibenarkan. Secara jiwa kita sudah sedang dan akan terus. Secara fisik akan terus. Oke, saya nggak membahas itu. Maksud abadi Allah ini terjadi ketika Sang Firman yaitu Tuhan Yesus masuk di dalam hidup kita dan berkuasa dalam hidup kita. Firman Tuhan menjadi budaya dalam hidup kita.
Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Buat budaya mulai sekarang. Fokus, kita bisa bergeser oleh keadaan, oleh pengalaman, oleh pengetahuan, oleh penglihatan, pendengaran, pola pikir. Tetapi begitu kita bergeser dari fokus menjadikan Kristus fokus utama kita, kita diberi kemampuan, anak-anak Tuhan diberi kemampuan untuk menggeser ini kembali, fokus kepada Tuhan. Are you with me? Kita diberi kemampuan itu oleh Tuhan. Fokus terus supaya Kristus yang menjadi utama bagi hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam bapak kita secara jasmani. Tapi Adam terakhir, nah siapa dia? Yesus. Coba jawab saya, sering saya ulang, gak apa-apa. Kenapa Yesus dibilang Adam terakhir? Kenapa dia gak dibilang Abraham terakhir? Kenapa dia gak dibilang Musa terakhir? Atau kenapa dia gak dibilang Daud terakhir? Itu 3 tokoh atau Elia terakhir. Itu 4 tokoh yang luar biasa di dalam perjanjian lama. Musa adalah lawgiver. Elia adalah penurun api kerajaan sorga. Dan Musa dan Elia akan turun kembali di akhir zaman nanti. Daud adalah raja yang akan Tuhan kembalikan nanti memerintah di atas muka bumi bersama dengan Tuhan di Yerusalem. Saudara perhatikan, sampai hari ini bangsa Israel masih menyembah yang namanya Musa dan Daud ini. Itu sebabnya dua-duanya makamnya tidak ditemukan. Musa sampai hari ini tidak ditemukan di mana jenazahnya. Tapi kalau saudara mau tahu, kitab Yudas menulis bahwa Musa jenazahnya diambil oleh malaikat dibawa ke surga. Daud sampai sekarang gak ditemukan, disembunyikan. Kalau Daud ditemukan jenazahnya, itu bangsa Israel sudah menyembah bang. Saudara, Tuhan berkata, ini loh Adam terakhir. Kenapa Adam terakhir? Karena Adam yang pertama jatuh, salah, hilang semua fasilitas untuk keserupaan dengan Tuhan, untuk membuat budaya kerajaan surga di bumi, maka Tuhan mendatangkan Adam kedua untuk memulihkan yang hilang dari Adam. Amin. Yesus memulihkan apa yang iblis curi dari Adam. Yesus merupakan Adam terakhir. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 berkata begini. King James Version menulis, being the form of God, berada dalam bentuk Allah. Being atau kata being berarti dalam bahasa Yunaninya adalah huparkon. Yang inti arti bentuk adalah bentuk past participle. Seorang teologi terkenal, William Barclay berkata begitu. Nah, saya mengutip ini supaya saudara pikir saya hebat, saya belajar. Padahal saya ngutip aja dari orang punya khotbah. Ya, William Barclay mengatakan huparkon itu menggambarkan seseorang sebagaimana adanya secara hakiki. Dan hal itu tak bisa berubah. Karena itu kalau dikatakan bahwa Yesus itu being in the form of God. Maka itu berarti bahwa Yesus adalah Allah dan ia tetap adalah Allah dan tidak akan berubah. Nah, ini yang simpulnya. Bentuk kata berubah atau bentuk dalam bahasa Yunani ada 2, ditulis dalam rupa morph atau scheme atau skema. Seorang teologi yang lain namanya William Hendrickson. Kalau tadi William Barclay, sekarang William Hendrickson. Dua kata form dan scheme ini bisa memiliki arti yang berbeda kalau ditempatkan pada kalimat yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, William Hendrickson menganggap bahwa kata morph itu berbeda dengan kata scheme atau skema. Mengapa? Mari kita lihat. Nah, saudara, tolong ikut baca dengan pelan-pelan. Dengan saudara baca pelan-pelan ini, saudara akan mengerti
bahwa Filipi 2 ayat yang ke-6 ini very powerful untuk kita bisa pegang sebagai budaya kerajaan surga di dalam hidup kita. Filipi 2 ayat yang ke-6 dan ke-7 dalam New American Standard Bible, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God as things to be grasped. Ayat 7, grasp, apa grasp? Ya terserah lu lah. Ayat 7, but emptied himself, taking the form of the bond servant and being made in the likeness of God. Nah, kata form dan likeness itu saya garis merah, saya berikan perbedaan. Nah, sekarang saya tunjukkan dalam bahasa Indonesia. Yang sekalipun ia berada dalam bentuk morph, bentuk di sini adalah morph, Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Tetapi telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil bentuk lagi-lagi morph bahasa aslinya, seorang hamba. Dan dijadikan dalam bentuk, nah di sini baru berbeda. Bahasa Indonesianya sama, form, scheme, bentuk. Tetapi dalam bahasa aslinya scheme manusia. Untuk dua kata yang pertama digunakan kata Yunani morph. Yesus sebagai Allah dan sebagai hamba tidak akan pernah berubah. Sedangkan untuk kata yang ketiga digunakan kata-kata skema atau Yesus sebagai manusia. Nah, saudara kita lihat, saudara tolong perhatikan saya di sini. Kenapa dikatakan Yesus sebagai Tuhan yang dalam bentuk seperti itu, seperti sama dengan Tuhan, adalah form, betul? Morph. Dan dalam bentuk hamba, morph. Lihat saya, dengarkan saya. Sampai kapanpun, dalam wujud apapun, Yesus tidak akan pernah berubah. Karena kata morph, bentuk ini tidak berubah. Yesus adalah Tuhan selamanya. Dia adalah hamba daripada Tuhan selamanya. Meskipun dia adalah raja di atas segala raja. Nanti dia akan memerintah bersama dengan Bapa di surga. Sama, tetapi kesetaraan sebagai hamba itu punya mentalitas sebagai hamba yang melayani kehendak Bapanya. Tetapi dalam bentuk skim, dalam bentuk manusia, Yesus sebagai manusia ini bisa berubah. Contoh, Yesus lahir 2000 tahun yang lalu di kandang Bethlehem sebagai bayi. Waktu umur 9 dia bertambah umurnya. Umur 12 dia ada di bait Allah. Umur 30 dia start pelayanan launching. 33 dia bisa kurus, dia bisa gemuk, dia bisa berubah dengan sesuai dengan kedewasaan manusia. Dia bisa merasa lapar, dia bisa merasa sedih ditinggalkan. Perubahan ini Yesus membutuhkan makan. Perubahan ini menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Tetapi sebagai Tuhan dia tidak berubah. Jadi penguraian kata di sana bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah sebagai Tuhan. Dia tidak pernah berubah sebagai hamba Tuhan. Dia tidak pernah berubah sebagai raja di atas segala raja. Tetapi dia sebagai manusia, nanti dia akan berubah. Fungsi sebagai manusia yang fana sekarang sudah berubah. Karena dia sudah bangkit. Bukan lagi sebagai manusia yang fana, tapi sebagai manusia yang kekal. Yang tidak memiliki tubuh jasmani. Tapi tubuhnya tubuh kesempurnaan. Jadi baik penggunaan kata being atau berada maupun kata form atau bentuk menunjukkan ketidakberubahan Yesus sebagai Allah. Ya memang dia tidak akan pernah bisa berubah. Satu pertanyaan yang menjebak saya tanya. Saudara percaya bahwa Yesus bisa dan mau dan mampu melakukan apa saja? Yang saya katakan amin. Angkat tangan. Saya enggak. Yesus tidak bisa melakukan apa saja. Yesus tidak bisa berubah. Kok lihat saya bengong?
Kedua, Yesus tidak bisa bohong. Yesus tidak bisa menyangkali firman-Nya. Betul nggak? Jadi Yesus bisa melakukan segala perkara, tetapi Yesus tidak mau melakukan segala perkara. Yang paling sering lagi, salah mengerti, Yesus tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Itu sebabnya waktu kita memuji menyembah dia, dia sangat suka. Dia bukan makhluk yang makhluk. Dia bukan Tuhan yang egois, yang meminta, yang dia narsis. Lihat nih gua hebat kan? Gak gitu itu Samuel. Tuhan gak gitu, saudara. Saudara ngapa? Ada lagi banyak orang bilang gini, kalau gitu Tuhan maha tahu, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha hadir. Buat apa kita berdoa? Dia kan tahu, biarkan dia melakukan semuanya. Nah di sini lagi salah konsep. Budaya kerajaan diterangkan kepada kita supaya kita bisa mengerti dan maksud bahwa doa adalah fungsi untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan bisa melakukan segala perkara, tapi tanpa doa dan kerjasama dengan kita, tanpa saudara berdoa dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan mendapati bahwa kehidupan kita tidak membudayakan kerajaan surga. Amin. Beberapa ayat yang akan meneguhkan kata bahwa dia tidak akan berubah. Maliaki 6 ayat yang ketiga. Yuk kita baca. 2, 3. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Amin. Siapa Bani Yakub? Israel. Jadi sampai kapanpun bangsa Israel tidak akan lenyap. Seluruh orang, seluruh bangsa, apalagi bangsa Arab dan sekitarnya akan berusaha menghancurkan Israel. Tapi ini ketetapan Tuhan tidak akan lenyap. Amin. Dan saya tidak menganut teologi replacement atau replacement teologi. Yaitu teologi yang menganggap bahwa fungsi Tuhan bagi bangsa Israel. Umat pilihan Tuhan untuk bangsa Israel sudah berubah. Sekarang umat pilihannya adalah kita bangsa-bangsa. Saya percaya betul. Tuhan tidak berubah, tetap bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Itu sebabnya nanti Musa dan Elia pun akan turun di mana? Di Israel. Di Bukit Zaitun. Dan mereka akan mempertobatkan bangsa Israel. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali menjadi raja di atas segala raja. Setelah bangsa Israel, keturunan Yakub, gereja Tuhan yang pertama. Dan kita bangsa-bangsa, gereja seluruh dunia akan bersatu menjadi gereja Tuhan yang kudus. Tuhan akan turun menjadi kepala gereja. Itu yang saya percaya. Oke. Ayat yang kedua. Tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Kita baca Yakobus 2 ayat 17. 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saya setuju dengan apa yang Asya katakan tadi. Tahun 2025, jangan 26 dulu. Tahun 2025, Tuhan menyertai kita. Tahun 2026, Tuhan menyertai kita. Sampai kita mati, Tuhan menyertai kita. Satu tip yang saya akan berikan kepada saudara. Lihat saya dulu dengan benar. Tuhan tidak pernah menjadi lawan kita. Dengar ini. Tuhan tidak pernah menjadi lawan kita. Pak, bagaimana kalau kita dosa? Tuhan menjadi lawan kita? No. Saudara dan saya berdosa. Tuhan tetap ada di sana bersama dengan kita. Tuhan tidak menjauh dari kita. Kalau Tuhan menjauh dari kita, bagaimana kita bisa bertobat? Dan Paulus berkata, dalam Yesus tidak ada condemnation. Yang ada adalah conviction.
Mungkin kejadiannya sama. Tuhan menegur kita, kamu salah. Bukan dasar kamu goblok. Dasar kamu bejat, kamu gak bener begini. Tuhan tidak pernah ngomong gitu sama kita. Kalau ada yang ngomong gitu, itu condemnation. Itu dari setan. Tuhan menemplak dosa kita ya, tapi dengan lembut dan menyadarkan kita. Ada orang bilang milih, kalau ditegur lembut masa dia dengar? Hei, bukan kekerasan yang mengubah orang. Kalau kekerasan mengubah orang, penjara sudah berhasil. Tapi buktinya orang dimasukkan penjara apa bertobat? Mereka bisa jadi lebih jahat. Penghukuman tidak membuat orang bertobat. Tapi kasih karunia, pengorbanan membuat kita menyadari betapa bodohnya kita, betapa salahnya kita, betapa buruknya kita. Nah, minggu depan saya akan mengajak saudara untuk belajar ada 4 berkat yang Tuhan berikan untuk kingdom culture ada di dalam hidup kita. Tetapi sebelum kita tutup, saya mau kasih PR saudara, mari kita baca apakah budaya kerajaan keserupaan dengan Yesus. Ada 4 hal ini. 1, identitas baru. 2, pikiran baru. 3, kebiasaan baru. 4, perkataan baru. Kita akan belajar minggu depan ini, tetapi untuk supaya saudara bisa punya gambaran budaya kerajaan surga dari 4 hal identitas, pikiran, dan kebiasaan dan perkataan ini, saya mau kita sekarang baca ayatnya panjang, 11 ayat, 12 ayat, Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 11. Pelan-pelan yuk kita baca. 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Amin. Segala sesuatu yang ada di dalam Tuhan sudah menjadi bagian buat kita. Amin. Waktu saudara menyerahkan hidupmu, Yesus lahirlah, masuklah, kuasailah hidupku. Kita sedang membuat maksud abadi Allah, kesetaraan kita dengan Allah jadi satu. Dan tujuan daripada kesetaraan kita dengan Allah adalah untuk maksud abadi Allah yang kedua, untuk berkuasa dalam hidup kita. Bukan berkuasa atas sesama manusia, tetapi berkuasa atas semua yang ada di muka bumi ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Tujuan Natal adalah untuk ini. Maksud abadi Allah ditinggikan. Maksud abadi Allah diimplementasikan kembali. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, hamba sudah berhenti untuk sesi pertama dari kingdom culture yang akan ditegakkan oleh kami. Seluruh muka bumi akan penuh dengan kemuliaan Allah. Tuhan, berilah kami kemampuan, berilah kami hikmat, berilah kami pembaharuan akal pikiran, sehingga kami boleh menangkap
apa yang engkau maksudkan di dalam advancing kingdom culture. Supaya budaya kerajaan Allah memerajakan engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang gospel juga katakan bahwa engkaulah Tuhan, engkaulah Allah yang berdaulat. Dan engkaulah yang sudah menebus kami. Sehingga hidup kami tidak lagi ada di dalam kekuasaan kami. Tapi di dalam engkau. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus. Bukti bagaimana engkau mau mengambil hidup kami. Dan engkau mau masuk ke dalam hidup kami. Dan engkau mau influence hidup kami. Supaya maksud abadi Allah, budaya kerajaan Allah, berkuasa di atas bumi dengan kuasa kerajaan sorga terjadi. Dalam nama Yesus, kami yang sakit, kami yang lemah, kami yang luka, kami yang banyak